Shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia yang adalah kepala gereja. Puji Tuhan, saudara, beberapa hari yang lalu, atau bisa saya katakan kemarin dulu kami berbincang-bincang dengan beberapa gembala, lalu berbicara tentang situasi-situasi yang sementara terjadi di hari-hari ini, saudara. Maka didapati bahwa dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh umat di muka bumi ini, oleh seluruh masyarakat yang ada, bahkan bagi gereja Tuhan, saudara, bukan hanya berdampak dalam hal ekonomi. Bukan hanya berdampak dalam hal ekonomi, tetapi juga, saudara, dia berdampak secara sosial, dia berdampak secara budaya, dan kemudian dia berdampak secara rohani. Kenapa, saudara? Saya katakan bahwa berdampak secara ekonomi. Ada jemaat-jemaat yang kemudian harus berhenti bekerja, ada jemaat-jemaat yang mungkin tidak maksimal dalam bekerja dan tidak bisa menerima upah yang biasa diterima di hari-hari yang normal. Dampak yang kita alami, saudara, kita yang biasanya memiliki budaya yang kurang bersih, tetapi kemudian di hari-hari ini sudah mulai menjadi orang yang hidup dalam kebersihan, menikmati budaya bersih, sehingga kita bisa sehat dengan hal seperti itu. Tetapi, saudara, ada hal-hal yang lain, bahwa kita memiliki satu budaya kebersamaan, budaya sosialisme, saudara, yang cukup tinggi. Karena kita mungkin seringkali ada di saat orang-orang lain membutuhkan kita, kita ada di samping, kita bersahabat dan saling membutuhkan, saudara. Tetapi di hari-hari ini kita justru harus jaga jarak. Kita harus jaga jarak. Justru kita ada di rumah dan kita tidak merasa keramaian seperti waktu-waktu yang lalu dalam perkumpulan-perkumpulan, dan ini cukup terasa. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hal yang harus kita antisipasi adalah kalau keadaan ini berdampak pada kerohanian kita. Ya, kalau hal ini berdampak pada kerohanian kita, COVID-19 itu harus kita waspadai, bukan kita takuti. Kalau kita waspadai, kita akan menjaga, kita akan berusaha untuk tidak takabur. Tetapi kalau kita takut, itu akan berdampak pada iman kita. Itu akan berdampak pada iman kita. Dan, saudara, efeknya adalah kerohanian itu akan mengalami dehidrasi. Seringkali hamba-hamba Tuhan berkata bahwa kalau bagi mereka yang tidak biasa beribadah, oke saja. Tapi bagi mereka yang biasa dalam persekutuan, kenapa, saudara? Karena persekutuan ini bukanlah satu ibadah yang diciptakan oleh manusia. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ibadah itu lebih banyak dilakukan oleh banyak orang, saudara. Tapi kemudian keadaan memaksa kita untuk mengakibatkan kita tidak ada di gereja. Saudara, efek yang lain dapat dinikmati adalah kita dikatakan dengar-dengaran. Mungkin gereja tidak dibully dan lain sebagainya. Saudara, orang bilang aman, kita aman. Tetapi Anda aman di sini, atau Anda tidak aman di gereja, Anda juga tidak aman di pasar, Anda tidak aman di pelabuhan, apalagi Anda justru lebih tidak aman di bandara. Haleluya.
Dengan demikian saya mau katakan bahwa dimanapun kita berada kita tidak aman. Dan jangan sampai itu kemudian membuat kita menjadi takut karena posisi kita ada di akhir zaman. Ya, jangan sampai langkah awal yang sudah kita jalani dan kita mengumpulkan nilai-nilai rohani yang sudah tinggi, yang sudah banyak, kita sudah mencapai level-level akhir dari pengiringan kita kepada Tuhan, tapi kemudian hanya karena ketakutan, lalu kemudian saudara apa yang kita sudah kumpulkan kemudian selesai, lalu kemudian level kita berkurang. Sebab saya katakan bahwa ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, maka yang terjadi saudara, belum tentu kita di rumah sesetia seperti apa yang kita inginkan. Karena firman Tuhan berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara, ya, kalau Anda di rumah mau jujur, apa Anda jujur Anda bersekutu terus di rumah? Ya, apa betul level yang Anda dapati? Padahal sebenarnya persekutuan yang ada di gereja dan persekutuan yang ada di rumah itu lain. Sebab di gereja itu bicara tentang persekutuan dengan sesama, tapi di rumah itu adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Haleluya. Nilai persekutuan pribadi itu oke, tapi jangan lupa persekutuan dengan sesama. Itu juga adalah merupakan satu nilai yang sangat baik bagi pertumbuhan kekristenan kita. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa ini akhir zaman. Jangan sampai karena ketakutan kita, jangan sampai karena kita terintimidasi dengan keadaan itu, keadaan yang sementara terjadi. Nah seperti yang saya katakan bahwa kalau ini terus menghantui kita, ingat firman Tuhan berkata bahwa kepada kita bukan diberikan roh yang mendatangkan ketakutan, ya, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera itu kita punya keberanian karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya, sehingga kita waspada, berhikmat dan tetap beriman. Tapi kalau karena kita terintimidasi, lalu akibatnya kita kehilangan persekutuan, kita berkomitmen, tapi karena daging kita lemah, kita tidak bisa berkomitmen di rumah kita masing-masing, maka kita akan mengalami dehidrasi iman. Kita akan mengalami dehidrasi kerohanian. Level yang sudah naik itu akan turun kembali. Kita akan mulai dari nol. Ya, kekayaan rohani yang kita sudah kumpulkan itu akan kita gali kembali, akan dimulai dari nol, saudara. Ya, mau tidak mau kami bercakap-cakap dengan beberapa gembala. Salah satu gembala mulai ngomong dan semua gembala ngomong. Beberapa pendeta mulai ngomong dan mereka mengatakan hal yang sama. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini merupakan bahaya yang harus kita tanggapi secara bersama-sama, saudara, supaya kita selalu disadarkan oleh Tuhan, karena ini adalah merupakan akhir zaman. Mari kita belajar dari keadaan 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana yang kemudian terpisah. Haleluya. Pada beberapa waktu yang lalu saya pernah memberi pelajaran firman Tuhan tentang eskatologi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam pelajaran eskatologi itu saudara, kita sudah berada di antara pembukaan meterai yang ke-6 dan pembukaan meterai yang ke-7. Pembukaan meterai yang ke-6 yaitu gempa bumi yang dahsyat, dan kemudian pembukaan meterai yang ke-7 itu adalah pernikahan anak domba Allah dengan gereja Tuhan. Dan saudara, kita sudah berada di
hampir ujungnya. Nah, di antara meterai yang ke-6 dan meterai yang ke-7 itu akan terjadi pemisahan. Meterai yang ke-6, ingat, berbicara pada waktu malaikat membuka meterai yang ke-6 dalam Wahyu pasal 6, maka yang terjadi adalah gempa bumi yang dahsyat. Tadi malam kita dikejutkan dengan gempa bumi. Saya lihat di notifikasi BMKG, maka 6,1 skala Richter di Jailolo, ya, di daerah sana, saudara. Ya, itu tanda-tanda. Tetapi saudara, tanda-tanda ini berjalan, maka yang terjadi sebelum pernikahan gereja akan ada pemisahan. Sudah sempat saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada pemisahan. Ya, akan ada pemisahan. Ya, pemisahan ini akan terjadi dan kemudian diikuti dengan kesempurnaan gereja dan pemeteraian. Ya, kesempurnaan gereja dan pemeteraian. Nah, keadaan ini adalah untuk memisahkan mana domba-domba, mana mereka yang berlayak untuk berada, disingkirkan, berada di padang gurun, di padang belantara selama 3,5 tahun, dan mereka yang akan diizinkan berada di masa pemerintahan Antikristus 3,5 tahun. Seperti itu. Dan pemisahan akan terjadi dalam 3 kategori. Ya. Yang pertama, karena pemisahan-pemisahan ini, pemisahan-pemisahan yang diperumpamakan oleh Yesus di dalam Alkitab, ya, dibawa dalam bentuk perumpamaan oleh Yesus Kristus di dalam kitab Injil, yang dapat saudara lihat dan mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara di pelajaran-pelajaran eskatologi beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah pemisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara masih ingat? Itu diumpamakan seperti memisahkan lalang dan gandum. Lalang dan gandum. Itu pemisahan antara orang yang tidak percaya dan orang yang percaya kepada Yesus. Atau pemisahan antara kambing dan domba yang dikatakan Yesus dalam beberapa kitab Injil. Kemudian pemisahan yang kedua dan yang ketiga adalah pemisahan yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan. Kedua dan yang ketiga, di mana yang kedua itu akan dipisahkan jemaat yang setia dan yang tidak setia. Yang ketiga akan dipisahkan hamba Tuhan yang jahat dan hamba Tuhan yang baik. Saudara, ya, pemisahan itu akan terjadi. Pemisahan antara jemaat yang setia dan yang tidak setia itu diumpamakan, saudara, seperti 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Kemudian tentang hamba Tuhan yang jahat dan hamba Tuhan yang tidak jahat, itu diperumpamakan seperti hamba yang baik dan hamba yang jahat dalam kitab Matius. Nah, saudara bisa lihat di Injil Matius apa Lukas, saudara, itu disampaikan tentang talenta. Ya, hamba yang baik mengerjakan talenta dan hamba yang jahat menyimpan talenta dalam tanah. Saudara, yang akan kita lihat sekarang ini adalah pemisahan yang akan terjadi secara keseluruhan, tapi melalui gambaran yang ada dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 12, yaitu tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Ya, bodoh di sini bukan bicara masalah pengetahuan umum yang didapati di sekolah-sekolah, bukan itu. Tetapi bodoh berbicara di sini adalah tentang orang-orang yang tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita lihat Matius 25 ayat yang ke-12. Matius 5 yang ke-12. Judulnya masih sama dengan minggu yang lalu. Minggu yang lalu bagian pertama, ini adalah bagian yang kedua. Tidak dikenal Bapa, ya.
dalam tanda kurung kepenuhan roh, tidak dikenal Bapa. Ya. Mari baca sama-sama Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Atau saudara dengar saya baca dari ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Oke, mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kisah 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana, dan juga kisah tentang hamba yang jahat dan hamba yang baik di dalam Alkitab adalah merupakan perumpamaan yang menggambarkan pemisahan yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini, yang saya katakan dalam pendahuluan. Nah, pemisahan ini harus Tuhan lakukan adalah sebagai satu caranya Tuhan untuk memilih dan memisahkan gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Haleluya, amin. Jadi pemisahan harus terjadi supaya Allah bisa memilih mana gereja yang sempurna dan mana gereja yang tidak sempurna. Itu pemisahan, saudara. Ya, gereja yang sempurna dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 itu akan dimeteraikan di dahi mereka. Ya, gereja yang sempurna akan dimeteraikan di dahi mereka. Wahyu pasal 7 ayat 13. Lalu setelah itu kemudian akan dipersiapkan untuk menikah dengan Kristus. Wahyu 8 dalam pembukaan meterai yang ke-7. Kemudian akan masuk dalam penyingkiran ke padang gurun, ya, yang dibawa oleh sepasang sayap burung nasar yang merupakan gambaran daripada firman Allah dan Roh Kudus. Akan disingkirkan, saudara. Akan tetapi gereja yang tidak sempurna itu mereka akan tertinggal di bumi, tidak akan mengikuti penyingkiran. Mereka tertinggal di bumi dan mereka akan masuk dalam penganiayaan antikristus. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Kata keturunan yang lain di bumi itu menuju kepada orang-orang yang tertinggal, yakni 5 darah yang bodoh. Saudara, oke, sangat ironis sekali, saudara. Sangat ironis sekali. Kenapa kok bisa 5 darah yang bodoh ini tidak dikenal oleh Bapa di surga? Ya, padahal mereka bersama-sama dengan 5 darah yang bijaksana. Ya, mereka bersama-sama, aktivitas mereka juga bersama-sama.
5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana sama-sama beraktivitas, ya, sama-sama melayani, sama-sama beribadah. Kemudian mereka sama-sama bertugas dan mereka sama-sama ditugaskan oleh oknum yang sama. Haleluya, amin. Saya tidak bisa mengatakan si ini bodoh, si ini bijaksana, ya, karena yang memberi penilaian itu adalah Tuhan. Amin. Karena baik saya, kemudian Anda dan saya itu ditugaskan oleh oknum pemberi tugas yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian kita juga sama-sama menantikan Dia. Sama seperti 5 darah dan 5 darah yang bodoh dan bijaksana sama-sama menantikan oknum yang sama, mempelai yang sama, mempelai laki-laki yang sama. Sehingga kalau kita melihat sepintas tidak ada perbedaan di antara mereka. Haleluya. Ya, mereka berada di jam yang sama. Tetapi kemudian mereka dipisahkan di saat-saat terakhir. Mereka dipisahkan di saat-saat terakhir. Kapan masalah datang? Masalah datang itu di saat-saat terakhir. Makanya firman Tuhan katakan bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Saya ingatkan kembali sekali lagi, hati-hati. Level yang sudah kita tempuh, jangan sampai kita turun lagi cuma karena keadaan takut terhadap COVID-19 ini. Ya, itu yang harus kita waspadai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan masalah datang? Masalah datang di saat-saat terakhir, pada waktu mempelaimu muncul. Mempelai datang secara tiba-tiba. Mempelai datang tanpa memberitahukan. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kebudayaan mereka di sana ketika menunggu mempelai. Ya, tuan rumah, gadis, perempuan akan menunggu di rumah, dan kemudian laki-laki ini dia akan datang bersama dengan rombongannya. Lalu ada orang akan berteriak sambil meniup sangkakala, mempelai datang. Dan entah wanita ini ada di dapur, perempuan ini sementara tidur di kamar, atau perempuan ini sementara di samping rumah di ladang sementara bekerja. Ketika trompet itu berbunyi, sangkakala itu berbunyi, lalu kemudian mempelai itu datang dan orang berteriak, mempelai datang. Maka saudara, siap atau tidak siap, mempelai perempuan ini harus ada dan mempertanggungjawabkan kesetiaannya terhadap sang mempelai laki-laki, mempertanggungjawabkan keadaannya, pribadinya kepada sang mempelai laki-laki apabila mempelai itu datang, saudara. Dan keputusan soal pernikahan itu akan terjadi di saat itu. Apabila kedapatan mempelai wanita dalam keadaan yang tetap setia menunggu, ya, maka dengan demikian dia akan menikah dengan mempelai laki-laki. Tapi jikalau kedapatan tidak dalam kesetiaan, maka akibatnya mempelai wanita akan menanggung dengan membayar denda, dan kemudian pernikahan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mempelai wanita akan menanggung malu dan penderitaannya. Ketika hari-hari itu mulai datang, pada waktu pemisahan terjadi, kemudian kita disempurnakan oleh Tuhan dan dimeteraikan untuk masuk pernikahan anak domba Allah. Saudara, pada waktu mempelai itu datang untuk pernikahan, firman Tuhan katakan, entah kita tidur atau entah kita bangun, kita berjaga-jaga. Artinya kita siap bertanggung jawab. Inilah keadaan saya, Tuhan. Inilah hidup saya, Tuhan. Saya setia. Saya tetap menaruh harap. Saya tetap percaya. Saya tidak mengalami dehidrasi iman.
Level saya tidak sementara menurun. Orang berdoa supaya Tuhan datang tidak dalam kondisi COVID-19 sementara bekerja. Kalau pernikahan gereja terjadi di saat COVID-19, ada banyak orang yang tidak akan masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Saudara, haleluya. Kita berdoa. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar kenapa hal ini bisa terjadi. Mengapa di hari-hari terakhir pada waktunya kemudian mereka harus dipisahkan. Kita perhatikan saudara tentang kisah 10 darah. 5 darah yang bodoh itu menggambarkan tentang kekristenan tanpa kepenuhan Roh Kudus. Jadi 5 darah yang bodoh adalah kekristenan tanpa kepenuhan Roh Kudus. Sementara 5 darah yang bijaksana itu adalah berbicara tentang kekristenan atau kehidupan Kristen yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. 5 darah yang bodoh, yaitu kekristenan tanpa kepenuhan Roh, digambarkan seperti 5 darah yang bodoh yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Ya, mereka tidak membawa minyak, mereka hanya membawa pelita. Ya, dan otomatis di dalam pelita itu pasti sudah ada minyaknya. Benar? Pasti ada minyak dalam pelita. Tetapi mereka tidak punya persediaan minyak untuk satu waktu dapat memenuhi pelita mereka. Satu waktu minyak ini, persediaan minyak itu harus memenuhi. Ketika tunggu mempelai itu belum datang dan minyak sudah mau hampir habis di dalam pelita, maka persediaan minyak ini akan mengisi sampai penuh pelita itu. Lalu pelita itu akan menyala dengan baik. Ya, 5 darah yang bodoh tidak membawa persediaan minyak. Itu sebabnya ketika minyak mulai menipis, maka cahaya lampu mereka, pelita mereka akan semakin kecil dan lama-lama habis. Berbalik dengan 5 darah yang bijaksana. 5 darah yang bijaksana adalah berbicara tentang kehidupan orang percaya yang selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini bukan baptisan roh, ya saudara, bukan baptisan roh. Ini berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus setiap hari. 5 darah yang bijaksana sama dengan 5 darah yang bodoh. Awalnya mereka sudah punya minyak. Mereka adalah gambaran gereja Tuhan yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus pada saat mereka pertama-tama mengalami baptisan Roh. Sama-sama sudah ada minyak. Ya, tetapi mereka tidak bawa persiapan. Tidak ada kepenuhan roh setiap hari. Saya akan jelaskan nanti bagaimana itu kepenuhan roh. Oke, mari kita pelajari saudara. Makanya 5 darah yang bijaksana ini, setiap kali minyak mereka di dalam pelita itu mulai menipis dan di sekelilingnya membutuhkan terang, maka yang bijaksana ini akan mengambil persediaan minyak lalu memenuhkan pelita itu. Pelita menggambarkan kehidupan kita, orang percaya. Dia memenuhi sehingga terang itu dinikmati oleh orang di sekeliling mereka. Begitu lagi sambil mereka menunggu mempelai datang, minyak itu sudah mulai menipis, terang itu sudah mulai kecil, maka dia mengambil lagi minyak itu dan memenuhi sehingga terang itu nyata bertolak belakang dengan yang bodoh. Makin hari cahaya mereka makin menipis sampai waktunya mempelai laki-laki itu datang dan kemudian didapati cahaya lampu mereka sudah padam. Haleluya, sudah padam. Sementara 5 darah yang bijaksana, cahaya lampu mereka menyala, menerangi. Lalu mereka dipakai oleh mempelai
oleh tuan pesta untuk masuk berjalan dalam pernikahan itu. Saudara, ya, apa yang terjadi dengan 5 darah yang bodoh ini? Kenapa dikatakan bodoh? Saudara, kira-kira kalau menurut pemikiran saudara dan saya, pada waktu nyala dari mempelai dari 5 darah yang bodoh ini sudah mulai surut, logika kita, apa 5 darah yang bijaksana ini tidak pernah ingatkan mereka? Pasti ada nasihat. Tambah minyak sebelum mempelai datang. Tambah minyak sebelum mempelai datang. Tetapi 5 darah yang bodoh, mereka dikatakan bodoh karena orang yang bodoh biasanya adalah orang yang keras hati. Orang yang bodoh, orang yang degil hati. Orang yang bodoh, orang yang cepat puas dengan keadaannya. Orang yang bodoh adalah orang yang berpikir bahwa cukup saya sudah percaya, cukup karena saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, cukup karena saya sudah dibaptis Roh Kudus, cukup. Ya, mereka lupa bahwa kepenuhan Roh Kudus itu harus berlangsung setiap hari dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara, Efesus 5 ayat 17 sampai dengan 18, firman Tuhan katakan begini. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi janganlah kamu bodoh, tapi jadi usahakan ini berarti disuruh untuk mengambil tindakan. Harus bertindak, harus berusaha, harus mengusahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu ayat 17. Apakah kehendak Tuhan yang diminta oleh firman Tuhan supaya kita usahakan kita bisa mengerti? Kehendak Tuhan apa? Coba Anda perhatikan ayat 18. Baca sama-sama. Efesus 5 ayat 18. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi yang disuruh Tuhan supaya kita berusaha, mengusahakan mengerti kehendak Tuhan, yaitu kehendak yang mana? Yaitu kehendak Tuhan agar kita selalu dipenuhkan dengan Roh, bukan dipenuhkan dengan hawa nafsu. Saudara, ya, mari berbicara tentang kepenuhan dalam Roh. Kita akan belajar di sini, ya. Dalam kitab King James, saudara, dalam bahasa Inggris dia katakan begini, ya. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Perhatikan kata ini. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dia menggunakan katakan, but be filled with the Spirit. But be filled, ini menggunakan kata kerja. Ya, ini menggunakan kata kerja yang artinya bahwa hal ini harus dilakukan. Haleluya. Hal ini dilakukan, dikerjakan, diusahakan. Ya. Be filled with the Spirit. Dalam bahasa asli dia menggunakan kata pleiro yang artinya to make full, membuat penuh. Membuat ini berarti ada aktivitas atau enggak? Ada. Ya. Jadi membuat penuh atau mengisi penuh, membuat penuh atau mengisi penuh, yang kemudian menyebabkan yang dipenuhkan itu berlimpah-limpah. Nah, kalau dia berlimpah setelah dipenuhkan, waktu dia berlimpah dia keluar, itu kalau ada sesuatu di samping kena enggak? Saya tanya. Kena. Amin. Jadi ketika minyak dia memenuhkan pelita karena
tujuannya supaya cahaya itu menyala. Maka dengan demikian waktu cahaya itu menyala, cahaya itu keluar, maka yang di samping-samping efeknya akan kena cahaya-cahaya itu. Amin. Ya. Nah kita terus saudara. Yang kedua, untuk memenuhi sehingga menyebabkan kehendak Allah. Itu loh saudara. Ya. Jadi kata memenuhi di sini tuh, be filled di sini itu menuju kepada memenuhi sehingga menyebabkan kehendak Allah. Betul enggak perkataan ini? Saya sangat setuju sekali. Ya. Saya sangat setuju sekali. Sebab kepenuhan dalam roh itu berarti setiap hari memenuhkan kita di dalam Roh Kudus. Sehingga kita akan berbuah roh. Dan setiap hari orang akan menikmati buah roh itu. Saudara, ini bukan berbicara tentang berbahasa roh. Kata kepenuhan Roh Kudus di sini bukan berbicara tentang bahasa roh level 1, bahasa roh level 2, bahasa roh level 3, bukan itu. Ya, kan ada orang berbahasa roh, oh itu level 1, makanya cuma lalala terus dia. Ya, kalau dia ada berbahasa roh, oh sudah level 2, karena sudah ada 2 kalimat yang dia bisa ucapkan. Maka pada level tinggi itu dia boleh bahasa Cina, dia boleh bahasa Arab, dia boleh bahasa Inggris. So itu tuh kepenuhan roh, bukan saudara. Ya. Yang dimaksud di sini tentang kepenuhan roh saudara bukan soal itu. Tetapi kepenuhan roh di sini adalah seperti tape recorder. Saya kasih ilustrasi tape recorder. Bagaimana tape recorder itu kemudian sudah dicolok. Waktu dia dicolok di listrik, maka ada kekuatan yang dinamakan dengan power. Power masuk. Maka dengan demikian tape itu dia hidup. Karena apa? Power. Dia hidup. Tetapi level volumenya baru 1. Kira-kira kalau orang putar radio mau dapat dengar atau nyanda? Dapat dengar. Caranya supaya dapat dengar, maka suaranya harus diperbesar. Makanya kalau Anda melihat DP kode volume kecil dan besar, dia seperti orang gambar gunung begini, naik gunung, ya kan? Volume 1 boleh gambar, volume 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti oh sudah paling tinggi dia ini. Begitu. Artinya penuh. Jadi ketika dia itu penuh, oh orang lain bukan cuma di sini dapat dengar, sampai di lorong selah dapat dengar. Karena apa? Penuh DP suara. Itu kepenuhan. Saudara, dipenuh. Harus ada yang menggeser. Harus ada yang melakukan supaya dia penuh. Dan siapakah yang akan melakukan itu? Roh Kudus. Tuhan yang akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita tinggal buka hati, kita tinggal mempersiapkan diri, sehingga kemudian ketika tadinya tape recorder ini tidak berguna, tapi ketika dikuatkan berguna, orang bisa dengar. Gaungnya kedengaran di mana-mana. Itu ya. Berguna, bermanfaat. Tapi kalau tidak penuh, ada manfaat enggak? Enggak ada manfaat. Karena enggak penuh. Betul ada power. Ada dan saya betul sudah ada Roh Kudus. Bahkan mungkin kita pakai ayat Efesus 1 ayat 13, dan ketika kamu percaya diutarakan oleh Roh Kudus. Oh, saya sudah ada Roh Kudus. Betul. Tapi kalau Anda tidak mengalami kepenuhan setiap hari, maka tidak ada guna, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Saudara, ya, ingat, Roh Kudus itu bukan cuma seperti tanda, seperti kode, dan dia pasif dalam hidup seseorang. Tidak. Roh Kudus itu dia bekerja dan menghasilkan buah bagi orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Harus ada hasil yang dikeluarkan. Kapan itu? Kapan Tuhan ingin penuhkan kita dengan Roh Kudus? Setiap hari. Di mana? Dalam tindakan
dalam perbuatan, dalam pikiran, di dalam hati. Itu yang Tuhan mau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Saudara, haleluya. Tuhan mau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Ya, caranya bagaimana? Contoh, pada waktu kita punya masalah dengan sesama, ya, kita punya masalah dengan sesama, maka yang Tuhan mau saat itu, ingat tadi awalnya, yang Tuhan kehendaki adalah apa? Kita hidup dalam kepenuhan roh, bukan hawa nafsu. Maka ketika kita punya masalah, yang Tuhan mau saat itu, ketika masalah itu datang, misalnya tompe buriki, orang putih di telinga, orang di telinga, misalnya begitu, pekore begitu, maka yang Tuhan kehendaki saat itu, kepenuhan Roh Kudus terjadi di dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan. Penuh saat itu. Sehingga ketika dia penuh saat itu, maka yang terjadi adalah cahayanya akan semakin besar, bahkan musuhnya pun akan mengalami cahaya-cahaya itu. Sehingga dia akan membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Saudara, itu yang dinamakan dengan kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Ya, kalau orang bikin salah sama orang, nah, kontoran pakai kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh, Anda mau bilang apa sama orang itu? Ya, Anda mau marah pada dia, kau salah bala bahasa si keraba-raba, dia berbalik anak kita pada raba, jadi berkelahi. Bukan itu kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan mau kita menunjukkan buah saat itu. Haleluya. Ada banyak contoh-contoh yang lain, saudara. Sehingga pada saat itu yang terjadi adalah kita memenuhi kehendak Bapa, yaitu pleiro, kepenuhan Roh Kudus, bukan hawa nafsu. Karena amarah itu adalah hawa nafsu. Amarah itu bagian dari hawa nafsu. Saudara, ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hati, mengendalikan lidah, mengendalikan pikiran, dan mengendalikan diri kita, berarti kita mengizinkan kita mabuk oleh anggur. Anggur berbicara tentang keinginan dunia. Berbicara tentang keinginan dunia. Kita berarti mengizinkan hidup kita dipengaruhi oleh anggur dunia yang menimbulkan hawa nafsu, yang menimbulkan kedengkian, kebencian, amarah, pertikaian, perseteruan. Maka yang terjadi adalah kita kehilangan terang, kita kehilangan minyak, kita kehilangan wibawa Tuhan, dan yang terjadi kemudian adalah kita tidak melakukan kehendak Bapa untuk dipenuhkan dengan roh dan tidak mempermuliakan Bapa. Sehingga pada akhirnya yang terjadi, saudara, kita sama seperti pelita yang padam atau garam yang kehilangan keasinannya. Haleluya. Matius 7 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat pelajaran minggu lalu, ya, tentang Allah menilai perbuatan kita. Makanya ini berbicara tentang hamba yang jahat dan hamba yang baik. Saudara, hamba yang jahat ini, saudara, berkata bahwa bukankah kami mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, ya? Bukankah kami, ada banyak referensi pneumatologi
yang diberikan oleh orang ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang bukan itu yang membawa kamu masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Bukan itu. Bukan itu. Sekalipun ada banyak referensi yang kamu buat, kamu sampaikan, kamu bisa bernubuat. Karena firman Tuhan katakan bahwa sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa binatang, ya, tetapi kalau aku tidak punya kasih, maka aku seperti tong yang geberincing. Artinya tidak berguna, kosong. Tidak ada kepenuhan roh. Karena kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan mau itu bukan yang bersifat religi dalam bentuk-bentuk pergerakan Roh Kudus melalui gerakan mulut atau senolali. Saudara, bahasa roh yang dimengerti atau yang tidak bisa dimengerti, atau glosolali yang bisa dimengerti. Saudara, bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah tentang buah roh. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak bergerak, kita hanya jadi penonton, bahaya. Apalagi Anda yang punya harta, mungkin Anda punya harta, Anda punya kelimpahan. Ketika Anda melihat orang miskin, ketika Anda melihat orang yang perlu dibantu, apakah yang Tuhan mau darimu? Yang Tuhan mau dari kita, di saat itu kita mengalami kepenuhan roh. Sehingga waktu kita melihat orang-orang itu, maka yang ada adalah waktu kita mengalami kepenuhan roh, buah roh itu akan muncul, buah roh itu akan nampak, maka kita akan membantu. Amin. Kita akan membantu, kita akan memberi, kita akan memperhatikan. Karena yang Tuhan mau adalah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan cara yang seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Matius 5:13 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Haleluya. Ya, kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, tapi tanda-tandanya sudah nyata. Sebab itu saudara, setiap hari mari kita penuh dengan Roh Kudus, supaya ketika kita penuh, kepenuhan itu dapat dinikmati oleh orang lain sebagai buah yang manis. Amin. Makanya saya katakan tadi, kenapa 5 darah yang bijaksana mereka dikatakan bijak? Karena mereka punya simpanan minyak. Haleluya. Setiap kali Tuhan ingin cahaya mereka bersinar, maka yang terjadi adalah kepenuhan itu terjadi. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus terjadi, cahaya bersinar. Kepenuhan Roh Kudus terjadi, cahaya bersinar. Kasih nampak, kesabaran nampak, kelemah lembutan nampak. Amin. Setiap kali kita kepenuhan, di mana itu? Di tempat kita bekerja, di rumah kita, ya, dimanapun kita berada. Pada waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka akan nyata kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, bahkan bagi orang lain. Mereka akan melihat terang Tuhan yang ajaib, dan mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan menikmati keadaan kita yang menjadi berkat, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Satu waktu ketika Tuhan datang, dan Tuhan akan berkata kepada hamba-hamba Tuhan yang baik, kepada hamba-hamba Tuhan yang selalu penuh dengan Roh Kudus, Tuhan akan berkata kepada jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Kepada mereka Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari jemaat Tuhan, kita selalu mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Sehingga setiap kali kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus,
pikiran kita selalu mengalami pikiran yang positif. Pikiran kita mengalami pikiran yang baik. Pikiran kita mengalami pikiran yang bersih, pikiran yang murni, pikiran yang kudus. Demikian juga ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hati kita, maka hati kita akan selalu menjadi hati yang siap dalam segala penyembahan kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita perbuat, apa yang kita akan lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Penuhkan kami selalu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Penuhkan kami setiap hari, setiap waktu Tuhan. Biar kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau, dalam perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami, bahkan di dalam hati kami ini Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi terang, supaya kami menjadi garam dunia, kami menjadi berkat satu sama yang lain. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tolong kami hari-hari ini Bapak. Pergerakan-pergerakan kami menjadi terbatas, tetapi Tuhan kami percaya Engkau izinkan ini juga terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau mungkin sementara menguji kami. Apakah kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau? Apakah kami tetap mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari? Engkau sudah memberi kami Roh Kudus, dan yang Engkau inginkan adalah Roh Kudus itu bekerja setiap hari dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan pulihkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan kita akan angkat pujian.